kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah kami? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Puji dan sembah. Kami sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kasih setiamu sangat besar bagi kami. Siapakah kami? Engkau begitu mengasihi kami dan menjadikan kami seperti biji matamu. Buatlah kami semakin mengerti besarnya kasih Tuhan, dan kami terus bersyukur dan terus semakin memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kini waktunya kami dengar firman-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu karena firman-Mu berkuasa. Langit dan bumi tercipta oleh karena kuasa firman Tuhan. Dan biarlah firman itu alam hati kami,
sehingga kami pun juga dalam menjalani hidup ini akan menyaksikan perkara-perkara yang hebat yang Tuhan kerjakan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus, taruh firman-Mu di atas bibir mulut hamba, sehingga apa yang kami dengar bukan hikmat dan perkataan manusia biasa, tetapilah firman yang datang dari Ilham Roh Kudus. Dan kami percaya mujizat terjadi, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang susah terhibur, dan yang terikat dilepaskan, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati katakan puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar? Luar biasa. Yesus baik. Amin. Saya percaya Tuhan kita tetap sama, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengasihi kita dan memperhatikan setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Dia menjaga kita seperti biji matanya. Saat ini kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tuhan lakukan mujizat melalui apa yang ada pada kita. Kita menjadi tema firman Tuhan saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawab kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Perhatikan saudara, perempuan ini datang mengadukan masalahnya, dan dia berkata, "Hambamu suamiku telah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Ternyata setiap orang dan semua orang punya masalah. Banyak orang berpikir kalau sudah takut Tuhan, setia kepada Tuhan, rajin ke gereja, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mereka tidak punya masalah lagi. Tuhan akan selalu menyingkirkan masalah dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata saudara, ini sebuah kisah nyata bahwa ada seorang hamba Tuhan yang setia dan dikenal takut akan Tuhan. Kemudian dia sakit. Dia punya 2 orang anak. Dan ketika dia sakit, maka dia dibawa berobat kemana-mana sampai habis semua hartanya dan juga
dia punya utang, kemudian dia mati. Dan dikatakan di sini dia mewariskan setumpuk hutang. Dan istrinya kebingungan sekarang. Karena penagih hutang sudah datang dan mengancam, ultimatum bahwa jika hutangnya tidak segera dilunasi, maka kedua anaknya itu akan dijual untuk membayar hutang. Betapa sangat besar rasanya masalah yang dihadapi janda hamba Tuhan. Padahal mereka adalah orang yang takut akan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita pahami, kita mengerti bagaimana Allah bekerja lewat masalah dan pergumulan kita. Bahwa Tuhan seringkali mengizinkan masalah datang kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang setia memuliakan namanya, setia melayani Dia, supaya Tuhan menyatakan kuasa dan menyatakan karya yang besar, sehingga lewat masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya, maka banyak orang semakin diberkati, banyak orang semakin melihat keagungan dan kebesaran Tuhan. Amin, saudara. Semakin berat masalah yang dihadapi orang-orang yang takut akan Dia, semakin besar dampak dan pengaruh yang akan dilahirkannya untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kisah ini sudah lebih daripada 2.600 tahun yang lalu terjadi. Tetapi sampai hari ini masih menjadi berkat bagi banyak orang. Diberitakan kemana-mana, menjadi sumber inspirasi dan menguatkan setiap orang. Dan ini yang harus kita pahami. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seorang orang, kalau kita sudah setia kepada Tuhan dan kita takut akan Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kita akan sepi dengan masalah. Masalah akan meninggal dari kita, tidak. Tetapi kita akan melihat bahwa di balik masalah itu ada rancangan Tuhan dan karya yang besar yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Karena itu yang kita belajar dari kisah ini, yang pertama, kita tidak boleh mengeluh. Berhentilah mengeluh, berhentilah bersungut-sungut, berhentilah mengasihani diri ketika persoalan dan pergumulan datang. Tetapi carilah Tuhan. Amin. Ketika masalah pergumulan datang, jangan mengasihani diri, berhenti bersungut-sungut dan mengeluh. Tetapi carilah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat untuk memberikan jalan keluar. Amin. Di dalam Tuhan, setiap masalah kita selalu ada jalan keluar. Ini yang harus kita tanamkan. Banyak orang hanya bersungut-sungut, mengasihani diri, mengatakan, aduh kenapa begini nasibku, apa salahku, apa dosaku, kok Tuhan begitu tidak memperhatikanku, kenapa? Dia bersungut-sungut, dia mengasihani dirinya, aduh kasihan aku, nasibku seperti ini. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini mengerti bagaimana untuk dapat mengubah masalah itu menjadi berkat. Dia cari Tuhan, dia pergi mengadukan masalahnya kepada hamba Tuhan, yaitu Elisa sebagai perantara Tuhan pada saat itu. Dia katakan, ini persoalan yang sangat pelik, karena kau tahu bagaimana kehidupan daripada almarhum suamiku. Dia takut akan Tuhan. Tapi sekarang aku dililit hutang, dan penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku dan menjualnya menjadi hutang. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, pasti ada jawaban. Amin. Mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah jaminan daripada Tuhan. Ya. Perlu kita pahami dan kita yakini sekarang
bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus lari kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan itu. Amin. Kita cari Tuhan. Dan ketika kita cari Tuhan, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah bagaimana ketika kita sudah mencari Tuhan, jangan hanya fokus kepada masalah kita. Tuhan mau agar kita mulai melihat potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup kita lewat apa yang ada pada kita. Elisa bertanya kepada perempuan, apa yang dapat aku buat kepadamu? Beritahukan kepadaku apa saja yang kau punya. Harapan daripada janda hamba Tuhan ini datang kepada Elisa, supaya Elisa memberikan sejumlah uang minimal untuk menutup hutang. Sendiri ada seorang kepala sidang yang takut akan Tuhan, lalu meninggalkan hutang pergi kepada ketua sinode. Harapannya bahwa ketua sinode bilang udah kita akan bantu, nanti kita akan transfer sejumlah uang. Harapannya kan begitu. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa Tuhan mau menyelesaikan masalah kita bukan melalui apa yang ada pada orang lain, tetapi Tuhan mau menyelesaikan masalah kita lewat apa yang ada pada kita. Elisa berkata, apa yang dapat aku berbuat? Kalau aku yang berbuat itu terbatas. Tetapi ketika Tuhan yang berbuat, maka berkatnya tidak terbatas. Apa yang ada padamu, bawalah kepada Tuhan. Dia katakan tidak ada lagi kecuali minyak dalam buli-buli berisi minyak. Elisa berkata, sudah, Tuhan mau berkati engkau dengan itu, pulanglah. Minta bencana-bencana daripada tetanggamu, bencana-bencana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memberkati kita lewat apa yang ada pada kita. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, temukan dalam dirimu ada potensi yang Tuhan telah siapkan bagi saudara. Amin. Jangan cemburu kepada orang lain, dan jangan kemudian mengharapkan apa yang ada pada orang lain itu akan diberikan atau akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak. Banyak orang yang menjadi kecewa dengan harapan, wah, dia lihat mungkin saudaranya kaya, dia bilang begini, waduh saya datang ke sana supaya dikasih modal. Saudara, biarpun kelihatan ada orang kaya berlimpah dengan uang, tapi saudara tidak tahu, mungkin banyak harta, tapi banyak juga hutangnya. Ya. Orang yang paling banyak hutangnya adalah orang kaya. Rumahnya masih kredit, mobilnya kredit, kursinya kredit, semua masih kredit. Bisa jadi seperti itu. Karena hutang Amerika itu jauh lebih besar daripada hutang Indonesia. Padahal Amerika lebih kaya daripada kita. Karena itu saudara, jangan pernah kita langsung menjadi orang yang begitu gampang sakit hati, berharap bahwa ketika kita datang kepada orang, maka apa yang ada pada orang itu yang akan membayar atau akan menyelesaikan masalah kita. Tuhan mau supaya kita menemukan potensi yang dalam diri kita. Ketika kita temukan apa yang ada pada kita, maka kita bawa kepada Tuhan. Lewat apa yang ada pada kita, Tuhan melakukan mujizat. Amin. Tuhan memberikan solusi, jalan keluar atas hidup kita. Itu yang dikatakan oleh Elisa. Jangan berharap kepadaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu, karena aku juga punya masalah, aku juga punya pergumulan, dan setiap orang harus pikul salibnya. Salibmu aku tidak bisa pikul, dan salibku juga kamu tidak bisa. Tetapi kita punya sumber yang sama, yaitu Tuhan. Bawalah
apa yang ada padamu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan yang tidak ada pada kita untuk memberkati kita. Ketika 5.000 orang hanya laki-laki, tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus berikan mereka makan. Murid-muridnya bingung, panik, dan berkata, bagaimana, dari mana kami bisa mencari roti? Dari mana juga uang yang dapat kami peroleh untuk membeli roti supaya bisa memberikan makan orang? Tuhan bilang begini, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetapi katakan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu dikatakan ada 2 ekor ikan 5 roti. Cukup. Tuhan tidak pernah mempertanyakan, wah ini terlalu sedikit, ini apa nilainya. Tuhan mau pakai kita dengan apa yang ada pada kita. Bukan ukuran Tuhan adalah bukan ukuran dengan orang lain untuk kita. Tuhan mengukur kita dengan apa yang ada pada kita. Dan Tuhan katakan sudah cukup. Bawa yang 2 ekor ikan 5 roti. Dan di tangan Tuhan ternyata ini menjadi solusi. Amin. Dimakan, semua dikenyang, sisa 12 bakul. Demikian juga kita lihat di saya. Hanya dengan minyak dalam budi-budi, maka ada solusi. Tuhan selalu berkarya lewat apa yang ada pada kita. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk pergi menghadap Firaun membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa berkata, dengan apa? Dia katakan, apa yang ada di tangan? Tongkat. Lemparkan. Tongkat berubah menjadi ular. Dan dia katakan, lewat tongkat itu engkau akan melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Amin, saudara. Lewat tongkat yang bagi orang lain tidak berarti, tetapi ketika tongkat itu ada di tangan Tuhan, tongkat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga 10 tulah dikerjakan lewat tongkat itu. Dan laut Golsum dibelah ketika tongkat itu dipukulkan ke laut Golsum. Ketika tongkat itu dipukulkan ke dalam batu karang, maka batu itu mengeluarkan air. Tuhan tidak membutuhkan yang lain. Tuhan membutuhkan apa yang ada pada kita. Jangan mengeluh, berkata, aduh hanya segini, penghasilan pada segini, aku tidak memiliki relasi, aku tidak memiliki dan itu. Tuhan katakan, datang kepadaku, bawa yang ada padamu, dan lihatlah, ketika kamu masuk dalam kamar itu, ketika kamu berdoa, yang ketiga saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, Elisa berkata, masuk dalam kamarmu, tutup pintu, dan kedua anakmu masuk di sana, dan tuanglah minyak itu. Haleluya. Mujizat terjadi ketika kita berdoa. Ketika kita berkumpul, kita butuh orang-orang yang dapat kita ajak bersekutu. Kuasa doa itu bukan biasa-biasa, tapi kuasa doa itu luar biasa. Amin. Nah, itu perlu kita sadar. Mujizat terjadi ketika mereka masuk dalam kamar, menutup pintu, dan di sana mereka bersekutu dengan Tuhan. Maka minyak itu mengalir terus. Waktu Daniel sedang ada dalam pergumulan di mana Raja Nebukadnezar punya mimpi. Dan dia gelisah atas mimpi itu, dan dia putuskan tidak mau memberitahukan mimpi. Tetapi dia tanya kepada orang-orang bijaksana yang ada di sana, supaya orang itu memberitahukan apa mimpi dan apa arti mimpi. Semua orang mengatakan ini adalah suatu pernyataan atau satu perintah yang sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi. Siapa yang bisa? Dan ketika sampai kepada Daniel bahwa raja sudah sangat murka dan semua orang-orang bijaksana akan dibinasakan, raja termasuk juga Daniel bersama dengan teman-teman yang dianggap sebagai orang-orang yang bijaksana saat itu akan ikut dibinasakan. Dia minta waktu kepada Raja Nebukadnezar, izinkan aku berikan waktu.
Waktu itu untuk apa? Waktu itulah untuk berdoa, mencari orang yang dapat diajak untuk bersekutu. Dia pergi kepada Sadrak, Mesakh, Abednego, saudara. Lalu diberitahukan masalahnya. Mereka berdoa bersama-sama. Dan ketika mereka berdoa, dengar, maka Tuhan memberitahukan arti mimpi. Tuhan selalu lakukan mujizat ketika kita berdoa. Amin. Ini saudara. Itu sebabnya sekali lagi, mari lakukan apa yang ada pada kita. Tuhan mau berkati kita lewat apa yang ada pada kita. Kerjakan apa yang ada pada kita. Ya, mendengarkan tadi Ibu Serai, apa yang ada padanya. Satu hal yang saya syukuri bagaimana Tuhan menuntun dan mulai terus memperbarui keluarga ini. Sejak datang ke dalam gereja ini kita melihat, saudara, pada awalnya juga bingung semua, Bu, ya. Anak-anak yang segala macam, yang tabrakan lah, yang segalanya lah. Tetapi dia belajar untuk datang kepada Tuhan. Gak ada yang dapat aku lakukan. Aku hanya bisa ngurus dan sebagainya. Dan kita lihat Tuhan mulai menata satu demi satu. Dan kita percaya, sekalipun gigi sudah ompong dari dulu, Tuhan lakukan perkara besar. Itu kan satu hal yang disyukuri. Anak-anak katakan, oh gigi harus digantikan begitu kan. Nah, ini yang perlu saudara kita pahami. Apa yang ada pada kita jangan pernah anggap remeh. Jangan pernah anggap bahwa tidak ada sesuatu yang dapat kita kerjakan. Ketika ada masalah, lakukan apa yang dapat kita lakukan. Yang tidak dapat kita lakukan itu urusan Tuhan. Jangan suruh Tuhan, hanya Tuhan yang bekerja. Tetapi kita juga harus bekerja. Ketika kami baru mulai berkeluarga, mulai pelayanan, kami tidak tahu dana mau dari mana. Lalu kita berpikir apa yang dapat kita kerjakan. Saudara, yang dapat kami kerjakan buat streaming. Ya, biar lagi-lagi bukan malah katakan ketika kami pergi ke BPK Gunung Mulia, saudara, dia lihat di sana, ternyata mahal harganya yang seperti itu sudah waktu itu. Lalu kemudian dia katakan, saya pernah belajar waktu SMP buat begini. Bagaimana kalau kita bawa kita luar? Lalu kami belajar, saya belajar, saudara. Ya ternyata lewat itu Tuhan berkati. Sampai hari ini kami tidak pernah mengajukan proposal untuk pelayanan, untuk pembangunan gereja kami, karena kami tahu Allah sanggup melakukan dan memberkati kita lewat apa yang ada pada kita. Yang berani capek, ya, berani melakukan apa yang dapat kita lakukan sampai hari ini, saudara. Dan kami melihat Tuhan memberkati dengan berlimpah. Allah tidak pernah memberkati hanya pas-pasan, saudara. Setelah dikatakan selaku mereka sudah mengisi penuh bejana-bejana itu. Dan setelah melihat mujizat itu, yang ketiga, maka perempuan ini lari kepada Tuhan. Setelah dia melihat mujizat, dia diberkati. Dia berkata, aku bukan hanya butuh berkat Tuhan, tapi yang kubutuhkan ialah pribadi Tuhan Yesus. Banyak orang hanya ingin berkat Tuhan. Dia mencari berkat Tuhan. Setelah dapat berkat Tuhan, dia lupakan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat, saudara, dari 10 orang yang sakit kusta, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19, kita lihat di situ bahwa 10 orang sakit kusta ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka berseru, sembuhkanlah aku. Tuhan katakan, sekarang pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan ketika mereka berjalan di tengah jalan, saudara, mereka sembuh. 10 orang itu sembuh. Tetapi ternyata yang kembali hanya berapa, saudara? Hanya 9 orang lain kemana? Menikmati kesembuhan. Mereka mungkin pergi pulang ke rumah, cerita kepada istrinya, aku sudah sembuh. Mungkin mereka pergi kepada tetangga, mereka begitu buat pesta, saudara, menikmati berkat kesembuhan itu. Lupa kepada Tuhan sumber kesembuhan. Ini tipe banyak orang. Ketika susah cari Tuhan, ketika sudah senang, ya cari Tuhan. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi saudara lihatlah bagaimana perempuan janda ini, saudara,
Setelah dia diberkati dengan berlimpah, dia kembali, dia katakan, ini sesuatu yang luar biasa. Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau begitu memperhatikanku. Dia datang kembali kepada Elisa sebelum menjualnya, sebelum menikmatinya. Dan dia katakan, Tuhan, terjadi mujizat luar biasa. Semua bencana-bencana yang kumpulkan terisi penuh, bahwa terjadi di sana sumber air dan terus mancur air, minyak itu semua penuh. Elisa tersenyum dan berkata, pulanglah, juallah minyak itu dan bayarlah hutang, serta hiduplah dari lebih. Perhatikan, Tuhan tidak pernah memberkati kita hanya pas. Yang penting kita bawa kepada Tuhan apa yang ada pada kita. Mulai ketika mau mulai usaha, jangan tunggu dulu, tunggu dulu ini banyak uang segala macam. Lakukan apa yang dapat kita lakukan hari ini. Kerjakan apa yang dapat kita kerjakan hari ini. Dan lihatlah bagaimana Tuhan membuat hal yang bagi orang lain, bahkan bagi kita sendiri seperti yang tidak berarti, itu dipakai Tuhan untuk dapat melakukan hal-hal yang besar. Dan Tuhan selalu memberi lebih daripada apa yang kita butuhkan. Itu yang kita lihat. Yang diminta oleh perempuan ini hanya bayar, tapi Tuhan berikan lebih. Masih ada sisa untuk modalnya. Dan inilah Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Itu sebabnya mari saat ini, ketika ada masalah dan pergumulan, jangan mengeluh, berhenti mengeluh, berhenti mengasihani diri. Carilah Tuhan, karena dalam Tuhan ada solusi. Yang kedua, bahwa ketika kita cari Tuhan, temukan potensi yang ada dalam diri kita. Ada sesuatu yang dapat kita kerjakan, kerjakanlah. Karena Tuhan memberkati kita melalui apa yang ada pada kita, bukan melalui apa yang ada pada orang lain. Itu sebabnya ketika orang lain tidak menolongmu di saat engkau susah, tidak usah kecewa, tidak usah marah. Karena Allah menolong kita lewat apa yang ada pada kita. Dan yang ketiga, tetaplah miliki persekutuan dengan Dia. Karena mujizat itu terjadi ketika kita masuk dalam kamar, menutup pintu dan berdoa di sana. Serta jika sudah kita diberkati, kita tidak hanya butuh berkatnya, karena berkat itu akan berlalu, tapi kita butuh pribadi Tuhan yang begitu selalu mengasihi kita. Datang kepada Dia, dan Dia akan terus membuat hidup kita menjadi berarti, dan semua pengalaman hidup kita menjadi berdampak bagi orang lain.